Acara peringatan Makapuja di Wihara Wijana Mandala Arama pada sore hari ini akan segera dimulai. Para atasilani akan memasuki tempat acara. Mari kita bersikap anjali. Sebelumnya selamat sore, Soti Hotu Namo Buddhaya. Yang terpuji atasilani, para romo, ramani, ibu bapak, saudara-saudari Dhamma yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini patut kiranya kita memanjatkan rasa puja dan bakti kita kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha atas berkah karma baik, juga kesempatan yang mana pada sore hari ini kita bisa hadir di Wihara Wijana Mandala Arama dalam kondisi sehat. Adapun susunan acara peringatan Makapuja di Wihara Wijana Mandala Arama sebagai berikut. Penyalaan lilin dan dupa oleh atasilani. Nama Karapata dipimpin oleh atasilani. Maka Punami Puja Kata dipimpin oleh pimpinan puja dan diikuti umat secara bersama-sama. Dilanjutkan dengan pembacaan Parita Tisarana, Pancasila, Buddha, Dhamma, dan Sangha Nusati, Saca Kiryagata, Manggala Sutta, Brahma Wihara. Dilanjutkan dengan meditasi yang akan dipimpin oleh Atasilani Dhamma Nandini. Dilanjutkan dengan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Atasilani Pabasanti. Selanjutnya akan diadakan penyerahan puja dana oleh Atasila kepada perwakilan masing-masing wihara yang hadir. Kemudian pelimpahan jasa dan pemercikan Tirta Parita, yang terakhir nama Karapata. Demikian susunan acara peringatan Makapuja pada sore hari ini. Untuk selanjutnya mari bersama-sama kita mengawali kegiatan ini dengan nama Karapata, penyalaan lilin dan dupa yang akan dilakukan oleh Atasilani. Saya pakai parita. Apa ya? Sang Buddha bersama air dan bunga.
Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Yamamha kumayang Bhagawantang saranang gata. Yuno Bhagawa Sattha. Yasaca mayang Bhagavato Dhammang rucema. Imehi sakarehi tang Bhagawantang sasadhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Selanjutnya dibuka buku Parita halaman 215, Magha Punami Puja Kata. Bersama-sama akan kita awali dengan wandana 3 kali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ajayang Magha Punami Sampata Magana Katena Punya Candoyuto Yata Tathagato Arahang Samma Sambuddho Caturangike Sawaka Sanipate Owadapati Mokang Udisi Tadahi Adate Rasani Biku Satani Sabe sang yewaki nasawanang
sapete hibikuka sabe pite anamantitawa Bhagavato santikang agata weluwane kalandakan niwape magapunamiyang wadamanakacayaya tasmin ca sanipate bhagawa wisuddutamu posata akasi owadapatimo kang udisi ayang amhakang bhagavato eko yewa sawaka sanipato ahosi caturanggiko adate rasani biku satani sabe sangyewa kinasawanang mayandani imang magapunnaminakata samaya tanggala sadisang sampata sucira parini putampitang bhagawantang samanusaramana imasming tasa bhagavato sakibute cetie ime hidanda dipadupa pupupa disakarehi tang bhagawantang tanica adate rasani biku satani abipujayama saduno bante bhagawa satawaka sanggo sucira parini putopi gune hidaramano ime sakare patikan hatu amhakang digaratang ditaya sukaya. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Kini telah tiba saatnya hari purnama di bulan Maga, bulan purnama di rasi bintang Maga. Sang Tathagata yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna
oleh diri sendiri, membabarkan Oada Patimokkha di tengah-tengah himpunan para siswa yang mempunyai 4 ciri. 1. Pada kesempatan itu hadir 1.250 orang kinasawa. 2. Mereka semua adalah biku yang bertabis dengan ehi biku upasampada. 3. Mereka tanpa diundang hadir di tempat Sang Bagawa. 4. Dalam pertemuan itu, Sang Bagawa melakukan wisuda uposata, membabarkan Oada Patimokkha di Weluwana Arama, dekat hutan Kalandaka Niwapa, saat purnama senja, hari di bulan Magha. Pertemuan Para siswa Sang Bagawa, kita semua yang berciri 4, dihadiri 1.250 orang biku kinasawa. Itu hanya terjadi 1 kali. Kini kami sampai di hari purnama di bulan Magha. Seperti di waktu itu, mengenang beliau, Sang Bagawa, yang walau telah lama berparinibbana, memuja Sang Bagawa dan ke-1.250 biku dengan persembahan pelita, dupa, bunga, dan lainnya, di tempat puja yang menjadi saksi beliau, Sang Bagawa ini. Sebagaimana kami menghaturkan, semoga Sang Bagawa beserta para siswa mulia yang walaupun telah lama parinibbana, yang tampak melalui sifat-sifat bajik beliau, menerima puja kami ini demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami semua untuk selama-lamanya. Sadu, sadu, sadu. Pandamayang Buddha Nusatinayang Karomase Itipiso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wicca Carana Sampano Sugato Lokawidu Anuttaro Purisa Dhammasarati Satta Dewa Manusa Nang Buddho Bhagawa Te Handamayang Dhamma Nusatinayang Karomase Swagato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko
ehi pasiko opanayiko pacata weditabo winyuhi te handamayang sangga nusatinayang karomase swakato bhagavata dhammo mohon maaf, kita ulangi ya. Handamayang sangga nusatinayang karomase supati panong bhagavato sawaka sanggo ujupati pano bhagavato sawaka sanggo nyayapati pano bhagavato sawaka sanggo samicipati pano bhagavato sawaka sanggo yadidang catari purisa yogane atapurisa pugala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo dakineyo anjalikaranyo anutarang punyaketang lokasati handamayang sacakiriya gatayo panamase natime sarana anyang Buddha me sarana warang etena sancawa jena satiteho tu sabada nanti me saranang anyang dhammo me sarana warang etena sancawa jena satiteho tu sabada nanti me sarana anyang sanggo me sarana warang etena sacawa jena titeho tu sabada handamayang manggala sutang panamase ewa me sutang ekang samayang bhagawa sawatiang viharati cetawane anata pindikasa arame
Atako anyatara dewata abhikantaya ratiya abhikantawana kewala kapang jetawana obhasetwa yewa bhagawa tenupasangkami upasangkamitwa bhagawantang abhiwadetwa ekamantang atasi ekamantang titakosa dewata bhagawantang gataya ajabasi bahudewa manusaja manggalane acitayong akang kamana sotanang bruhima galamun tamang asewana cabalanang panditanan ca sewana puja ca pujanianang etang manggalamun tamang patirupa desawa soja pubeca kata punyata atasama panideca etang manggalamun tamang bahu sacancasi panca winayo ca susikito subasita caya waca etang manggalamun tamang mata pitu upathanang putadara sasagaho anakula cakamanta etang manggalamun tamang dananca dhammacariyaca nyatakananca sanggaho anawajanika mani etang manggalamun tamang arati wirati papa majapana jasa nyamo apa mado cadamesu etang manggalamun tamang garawoca niwatoca tuteca katanyuta kalena dhammasawanang etang manggalamun tamang kanti ca soaca sata samananan cadasanang kalena dhammasakaca etang manggalamun tamang tapoca brahmacariyanca Arya saca nadasanang nibbana saci kiriyaca etang manggalamun tamang putasa lo kadamehi citang yasana kampati asokang wirajang kemang etang manggalamun tamang
eta desanikatwana sabatamata sotingga cantik tang tesang manggalamutaman te hendak mayang Brahma wihara paranang karomase aham sukito homi neduko homi awero homi abhyapajo homi anigo homi suki atana pariharami sabe sata sukita hontu neduka hontu awera hontu abhyapaja hontu anika hontu suki atanang pariharantu sabe sata duka pamucantu sabe sata malada sampatito wikacantu sabe sata kamasaka kamadayada kamayoni kamabandu kamapatisarana yang kamangkarisanti kalyanang wapapaka wa tasadayada bawisan ti sadu sadu sadu. Selanjutnya meditasi yang akan dipimpin oleh Atasilani Dhamma Nandini. Ya. Para romo, ibu bapak dan saudari sedama yang berbahagia, setelah kita melakukan puja kepada Tiratana, melakukan kebajikan dengan menguncapkan parita, sutta dan gata di momen Magga Puja, selanjutnya marilah kita menambah kebajikan lagi dengan melakukan pengembangan batin bhawana. Untuk itu, silahkan mengambil posisi duduk yang nyaman, badan ditegakkan, tangan di atas pangkuan, mata dipejamkan. Kita mengingat nilai-nilai luhur yang sudah kita lakukan hari ini melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan akan menjadi kondisi untuk kita masing-masing untuk memiliki kedamaian, kebahagiaan, dan ketentraman. Sebelum bhawana kita lanjutkan, mari kita menguncapkan cinta kasih yang kita awali dari diri kita.
dengan kalimat, "Semoga saya berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya sendiri. Saya layak bahagia, damai, dan tentram. Semoga kedua orang tua saya berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Mereka layak bahagia, damai, dan tentram. Semoga sanak keluarga saya, sahabat, kerabat, teman dekat, semoga semua berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Mereka layak bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk yang tampak ataupun yang tak tampak, yang berada jauh ataupun dekat, yang terlahir ataupun yang belum terlahir, yang besar, pendek, kecil, kurus, ataupun yang gemuk, para dewa dan lain-lain. Semoga mereka semua berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Mereka layak bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Bawana kita lanjutkan.
bhawana selesai. Sabbe satta bhavantu sukhi tata. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Atasilani Pabasanti. Kepada Atasilani waktu yang baik disilahkan. Izin para Tasilani untuk menguraikan uraian Dhamma. Marilah Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya, kita merangkapkan kedua belah telapak tangan kita seraya memuja Guru Agung Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabba papasa akaranang kusala supasampada sacita pariyodapanang etang buddhana sasanang ti. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Janganlah berbuat kejahatan, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah inti ajaran para Buddha, dikutip dari Dhammapada Buddha Waka, syair 183. Ya, selamat sore. Satihoto Namo Buddhaya. Yang saya hormati Atasilani Dhamma Nandini, Atasilani Guna Nandini, Atasilani Upalawati, dan Atasilani Sumana Karini. Yang saya hormati juga pemimpin Puja Bakti, serta Rama-Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya yang berbahagia. Ya, merupakan suatu kebajikan yang luar biasa, karena pada malam hari ini, walaupun tadi sore hujan deras ya, tapi Bapak Ibu semuanya tetap memiliki semangat dan juga memiliki upaya yang baik untuk mau berbuat kebajikan. Nah, dan juga mau untuk datang ke sini untuk memperingati Magha Puja. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya,
Maga Puja merupakan salah satu peristiwa penting yang terjadi ketika zaman Sang Buddha. Nah, dikatakan Maga Puja ini merupakan salah satu peristiwa yang langka, Bapak Ibu. Dikarenakan pada zaman Sang Buddha Gautama sendiri, peristiwa ini hanya terjadi satu kali. Selama 45 tahun Sang Buddha membabarkan Dhamma. Nah, Maga Puja ini memang memiliki faktor-faktor yang bisa dikatakan langka atau sulit untuk terpenuhi agar peristiwa ini dapat terjadi. Nah, faktor ini disebut Caturangga Sanipata, yaitu 4 faktor: berkumpulnya para biku arahat dalam jumlah yang besar yang diberkahi oleh beberapa ciri. Yang pertama, berkumpulnya para biku dalam skala yang besar. Dalam zaman Sang Buddha berkumpul 1250 biku. Yang kedua, para biku ini sudah mencapai tingkatan kesucian berupa arahat. Yang ketiga, para biku ini merupakan biku-biku yang memiliki 6 abinya atau kemampuan batin atau kemampuan spiritual. Dan yang keempat, para biku ini adalah biku yang ditabiskan oleh Sang Buddha secara langsung melalui Ehibiku Upasampada. Nah, dari keempat faktor ini terpenuhi ketika bulan Maga Puja pada zaman Sang Buddha. Nah, maka dari itu tadi di dalam Maga Punami Puja Kata, nah di sana dikatakan ada 4 momen atau peristiwa yang terjadi. Yang pertama adalah berkumpulnya 1250 biku. Nah, yang kedua, biku ini sudah mencapai tingkatan kesucian arahat. Dan yang ketiga, para biku ini merupakan biku-biku yang ditabiskan secara ehibiku atau ditabiskan secara langsung oleh Buddha itu sendiri. Dan yang keempat, di momen Maga Puja dibabarkannya Oada Patimokkha. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengetahui perihal Maga Puja, sebenarnya ada salah satu kisah yang melatar belakangi Maga Puja ini dapat terjadi. Dan itu juga bisa menjadi acuan bagi kita untuk menumbuhkan semangat. Dikarenakan Bapak Ibu melihat ke belakang ya, sebelum Maga Puja terjadi, yaitu terjadi yang namanya peristiwa Asada. Ya, yang dimana pada momen Asada untuk pertama kalinya Tiratana itu menjadi lengkap, dan juga ada penabisan biku untuk yang pertama kali, yaitu Pancawagya Biku. Nah, setelah Pancawagya Biku, Sang Buddha juga menabiskan Yasa beserta 54 sahabatnya. Nah, pada saat itu ada 61 arahat termasuk Buddha sendiri. Nah, Sang Buddha pada akhirnya mengutus 60 biku arahat yang pertama untuk melakukan misionari Buddhis atau pembabaran Dhamma ke segala penjuru. Jadi ke-60 biku ini semuanya berpencar, tidak ada yang berkelompok. Jadi Sang Buddha mengutus untuk mereka membabarkan Dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahan, dan juga indah pada akhirnya. Nah, dari misionari pertama ini sampai saat ini akhirnya kita bisa belajar dan juga
memahami Dhamma itu sendiri. Sang Buddha itu sendiri juga melakukan perjalanannya, yaitu menuju ke hutan Urwela. Nah, dari sinilah mulai muncul bibit-bibit biku yang akhirnya nanti akan menjadi para biku yang datang ketika Magha Puja. Di hutan Urwela ini, Buddha bertemu dengan 3 Kasapa bersaudara. Nah, yang pertama, yang paling tertua adalah Urwela Kasapa. Urwela Kasapa memiliki 500 pengikut. Lalu adiknya yang pertama yaitu adalah Nadi Kasapa. Nadi Kasapa memiliki 300 pengikut. Yang paling kecil, adik yang kedua yaitu Gaya Kasapa memiliki 200 pengikut. Nah, dari pengikut Kasapa bersaudara ini terdapat 1000 pengikut yang pada akhirnya bertabis sebagai seorang biku dan juga mencapai tingkatan kesucian arahat. Nah, lalu 250 biku yang lain dari mana? 250 biku yang lain datang dari kisah Upatissa dan juga Kolita. Upatissa dan Kolita merupakan cikal bakal dari Biku Sariputta dan juga Moggallana. Upatissa dan Kolita ini merupakan anak dari orang yang kaya raya. Nah, tapi mereka berdua setelah menikmati kekayaannya ternyata merasa tidak puas dan merasa tidak bahagia. Akhirnya mereka mencari jalan dari pembebasan, mencari kebahagiaan, mencari akhir dari penderitaan. Kisahnya hampir sama seperti Pangeran Siddhartha. Setelah mereka berpikir hal yang sama, akhirnya mereka memutuskan untuk berguru kepada seorang pertapa yang saat itu memiliki banyak pengikut dan juga terkemuka, yaitu Petapa Sanjaya. Tapi setelah mereka berdua berguru kepada Petapa Sanjaya, ternyata mereka tidak merasakan pembebasan, tidak menemukan jalan pembebasan. Ketika mereka berdua bertanya kepada gurunya, apakah masih ada ajaran yang belum diajarkan? Nah, ternyata gurunya berkata bahwa semua ajarannya sudah diajarkan. Nah, karena tidak menemukan jalan pembebasan, Upatissa dan Kolita akhirnya membuat satu kesepakatan. Mereka berdua berpencar mencari guru yang dapat mengajarkan dan juga mengarahkan kepada jalan pembebasan. Akhirnya setelah mereka berpencar dengan satu janji, jika bertemu dengan guru tersebut mereka harus saling mencari satu sama lain, Upatissa yang pertama bertemu dengan Yang Mulia Asaji, salah satu biku dari Pancawa Gya Biku. Nah, ketika Upatissa bertanya kepada Yang Mulia Asaji, Yang Mulia Asaji hanya mengatakan beberapa kata saja. Namun dari beberapa kata tersebut, dikarenakan batin Sariputta sudah siap, akhirnya Sariputta mencapai tingkatan kesucian dan juga menanyakan di mana Sang Buddha berdiam, karena Sang Buddha adalah guru dari Yang Mulia Asaji. Setelah mendapatkan alamat dari Buddha itu sendiri, Upatissa dikarenakan mengingat janjinya mencari kawannya, yaitu Kolita. Nah, ketika bertemu Kolita, Upatissa mengulang kembali apa yang disebutkan oleh Yang Mulia Asaji kepada Sariputta. Sama halnya, Kolita juga mencapai tingkatan kesucian. Nah, sebelum mereka mendatangi Sang Buddha, ke kediaman Sang Buddha, Upatissa dan Kolita ini teringat kepada gurunya yang lampau, yaitu Petapa Sanjaya. Tapi ketika menemui Petapa Sanjaya dan mau mengajak
gurunya untuk menghadap kepada Sang Buddha dan belajar kepada Sang Buddha, Petapa Sanjaya tidak menerima, dikarenakan beliau merasa bahwa beliau telah menjadi guru besar. Beliau tidak siap jika harus menjadi seorang murid kembali. Nah, dari situlah pengikut dari Petapa Sanjaya yang ada 500 orang terpecah menjadi dua. 250 tetap bersama dengan Petapa Sanjaya dan 250 lainnya mengikuti Kolita dan juga Upatissa untuk menghadap Sang Buddha. Dan akhirnya 250 biku ini bertabis dan juga menjadi arahat yang nantinya berkumpul ketika peristiwa Magha Puja. Nah, Bapak Ibu, itu merupakan salah satu sekilas ya cerita tentang Magha Puja yang juga perlu kita ingat sebagai umat Buddha, karena siapa tahu nanti ketika di jalan ataupun sedang bercengkrama dengan teman-teman ada yang bertanya, Magha Puja itu momennya apa saja, memperingati apa saja. Nah, jadi kita bisa menjawab, setidaknya tahu dari sejarahnya. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, dalam momen Magha Puja ataupun hari-hari penting lainnya, peristiwa-peristiwa penting lainnya dalam agama Buddha, hal yang terpenting yang perlu kita lakukan adalah untuk mencari tahu dari momen tersebut apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita contoh dari peristiwa-peristiwa tersebut. Di kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya membawa salah satu penggalan dari Owada Patimokkha. Nah, jadi Owada Patimokkha ini sebenarnya ada beberapa ajaran, ada beberapa inti ajaran Sang Buddha, tapi yang paling terkenal dan juga yang paling mendasar yaitu adalah kutipan yang di awal telah saya sebut, yaitu Sabba Papasa Akaranang Kusalasu Pasampada Sacita Pariyoda Panang Etang Budana Sasanangti. Nah, artinya adalah janganlah berbuat kejahatan, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah inti dari ajaran para Buddha. Nah, mungkin dari sekolah minggu, remaja, Bapak Ibu seringkali mendengar kata-kata ini, ya. Bahkan mungkin di rumah diajarkan oleh mama papa, oleh orang tuanya, ya hal yang mendasar seperti ini. Jadi anak, janganlah berbuat jahat ya, perbanyaklah perbuatan baik. Tapi Bapak Ibu terkadang, walaupun kata-kata ini terlihat seperti kata-kata yang mendasar, kadang kita lupa apakah kita sudah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin kita tidak paham secara keseluruhan apa yang dimaksud dengan jahat dan apa yang dimaksud dengan baik. Dan lalu mengapa harus menyucikan hati dan pikiran? Bapak Ibu, terdengarnya mudah, janganlah berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Tapi kalau Bapak Ibu coba ingat lagi dari sejarah Magha Puja, bahkan ajaran seperti ini juga disampaikan kepada para arahat. Para arahat pun masih diingatkan mengenai jangan berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Begitu pula kita semua yang masih berupaya, yang masih dalam proses, kita perlu merenungkan. Jadi momen Magha Puja sebenarnya adalah momen bagi kita semua untuk merenungkan Bapak Ibu. Apakah selama ini sampai detik kehidupan saya saat ini, apakah saya sudah sedikit demi sedikit mengikis kejahatan yang saya lakukan? Dan juga merenungkan apakah dalam keseharian saya mengupayakan untuk berbuat baik. Dan apakah saya juga sudah berupaya untuk menyucikan hati dan pikiran saya? Nah, mungkin sampai saat ini banyak
orang-orang yang melupakan perenungan ini. Padahal sesungguhnya perenungan ini baik untuk dilakukan setiap harinya, untuk melihat sejauh mana kita sudah berkembang dalam kebaikan. Bapak Ibu, mengenai ajaran ini, baik di sini belum tentu baik di sana. Baik untuk diri kita, belum tentu baik untuk orang lain. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui baik yang sesungguhnya, yang sesuai dengan Dhamma itu seperti apa. Dari kalimat yang pertama Bapak Ibu, yaitu janganlah berbuat kejahatan. Apa yang dimaksud dengan perbuatan jahat? Ini perlu diingat dan juga dipahami Bapak Ibu ya. Hanya ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, perbuatan jahat adalah perbuatan yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri dan juga tidak bermanfaat bagi orang lain. Merugikan untuk diri sendiri dan juga merugikan untuk orang lain. Nah, simple ya, tapi untuk kita mempraktikannya mungkin sulit. Kadang ada yang miss. Mungkin baik untuk diri kita ternyata tidak baik untuk orang lain. Nah, kalau seperti itu berarti tidak termasuk dengan perbuatan yang baik. Jadi untuk perbuatan jahat, intinya adalah tidak bermanfaat untuk diri sendiri dan juga tidak bermanfaat bagi orang lain. Merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Lalu perbuatan baik itu adalah perbuatan yang seperti apa? Sama, ada 4 syarat. Yang pertama adalah bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain. Tidak merugikan diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mau melakukan sesuatu, mau mengucapkan sesuatu, perlu bagi kita untuk berpikir terlebih dahulu dengan penuh kesadaran. Apakah perbuatan yang saya lakukan ini sudah memenuhi 4 syarat ini, yaitu bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain, tidak merugikan bagi diri sendiri dan juga tidak merugikan bagi orang lain. Jika Bapak Ibu melakukan suatu perbuatan sebenarnya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi ternyata merugikan untuk orang lain, itu bukanlah perbuatan yang baik. Dan jikalaupun ketika Bapak Ibu melakukan suatu perbuatan itu bermanfaat bagi orang lain, tapi merugikan untuk diri sendiri, itu juga tidak termasuk ke dalam perbuatan yang baik. Jadi perbuatan baik secara keseluruhan harus memenuhi 4 syarat, yaitu bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain, tidak merugikan diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain. Nah, Bapak Ibu coba ya, diulang ya. Perbuatan baik yaitu bermanfaat untuk diri sendiri. Yang kedua, bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, tidak merugikan diri sendiri. Yang keempat, tidak merugikan bagi orang lain. 4 hal ini yang perlu Bapak Ibu setidaknya ingat dan juga pahami sebelum Bapak Ibu berbuat. Bapak Ibu, untuk menambah pengetahuan kita ya Bapak Ibu, di dalam Dhamma juga diajarkan kusala kamapata, yaitu 10 perbuatan baik. Poinnya memang ada 10 Bapak Ibu, tapi ketika Bapak Ibu sudah menghafal 4 syarat yang tadi dan juga menjalankan 4 syarat yang tadi, itu sesungguhnya Bapak Ibu sudah menjalankan 10 poin ini. Tapi saya uraikan agar menjadi pengetahuan dan juga Bapak Ibu tahu secara keseluruhan perbuatan baik bisa dipecah dalam beberapa kelompok. Yang pertama yaitu perbuatan baik melalui jasmani yang dilakukan oleh tubuh. Yang pertama adalah panatipata weramani. Apa panatipata weramani? Tidak membunuh ya.
melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Nah, jadi kita jikalau ingin melakukan perbuatan baik, tidak patut jika kita membunuh makhluk hidup ataupun menyakiti makhluk hidup. Nah, jika kita melakukan pembunuhan makhluk hidup, tentu 4 syarat yang tadi dikatakan itu tidak terpenuhi. Karena apa? Karena kita merugikan orang lain, merugikan makhluk lain. Yang kedua Bapak Ibu yaitu adalah adina dana weramani. Melatih diri untuk tidak mencuri ya, tidak merampas milik orang lain. Bapak Ibu, kita sepatutnya untuk menjaga diri ya, untuk menjaga pikiran kita ketika timbul dorongan untuk ingin mengambil hak milik orang lain ataupun barang milik orang lain, kita mengingat kembali bahwa ini tidak sesuai dengan 4 syarat dari perbuatan baik. Karena dari pencurian itu sendiri, dari pengambilan hak milik orang lain, kita sudah mengkondisikan orang lain ataupun makhluk lain itu dirugikan. Nah, maka dari itu kenapa pencurian tidak termasuk ke dalam perbuatan yang baik dan juga sepatutnya harus dihindarkan. Yang ketiga Bapak Ibu, perbuatan baik melalui jasmani adalah kamesu micacara weramani. Nah, jadi kita sepatutnya dalam mengkondisikan diri kita untuk berbuat baik juga tidak melakukan perbuatan asusila. Kita juga tidak menyebabkan makhluk lain merasa dirugikan atas tindakan yang kita lakukan. Perbuatan-perbuatan yang tidak sopan juga termasuk hal yang merugikan bagi orang lain. Nah, maka dari itu kenapa kamesu micacara atau melakukan perbuatan asusila itu juga termasuk perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang sepatutnya kita hindari jikalau kita mau mengembangkan diri kita untuk terus berbuat kebajikan. Ini adalah 3 perbuatan baik melalui tubuh jasmani, yaitu panatipata weramani, adina dana weramani, kamesu micacara weramani. Tidak membunuh ataupun menyakiti makhluk lain, tidak mencuri ataupun merampas hak milik orang lain, dan juga tidak melakukan perbuatan asusila ataupun perbuatan yang merugikan orang lain. Yang kelompok kedua Bapak Ibu yaitu adalah perbuatan baik melalui ucapan. Perbuatan baik melalui ucapan ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Karena apa? Karena ucapan itu biasanya sangat cepat keluar dari mulut kita. Kadang sebelum kita sempat berpikir panjang, ucapan kita sudah terlebih dahulu kita lontarkan. Maka dari itu Bapak Ibu sebelum berucap, alangkah baiknya juga kita berpikir 2 kali sebelum kita mengucapkan sesuatu. Di kelompok ini terdapat 4 perbuatan Bapak Ibu. Yang pertama adalah musawada weramani, yaitu kita bertekad untuk melatih diri menghindari mengucapkan kata-kata yang tidak benar atau kata-kata yang bohong. Jadi perlu kita ingat kembali ketika kita mau menyempurnakan perbuatan baik kita, dalam berucap pun kita tidak melakukan yang namanya kebohongan. Jikalau kita mengetahui sesuatu, ketika ditanya kita mengatakan tidak tahu. Ketika kita tidak mengetahui sesuatu, ketika ditanya oleh orang lain kita menjawab bahwa diri kita tahu. Itu adalah sebuah kebohongan yang sepatutnya tidak kita lakukan. Karena apa? Karena melalui kebohongan ini juga tidak memenuhi 4 syarat. Di mana dari kebohongan ini orang yang percaya dengan kebohongan kita juga bisa merasa dirugikan. Dan juga dampak dari kebohongan ini juga bisa merugikan diri kita sendiri. Karena apa? Ketika seseorang suka berbohong,
mereka memiliki potensi yang besar untuk tidak dipercaya di waktu berikutnya. Ketika kita butuh bantuan, orang yang suka berbohong umumnya akan sulit untuk menerima bantuan. Karena apa? Karena orang-orang juga takut untuk dibohongi. Karena dibohongi juga mendatangkan kerugian. Maka dari itu kebohongan tidak termasuk ke dalam perbuatan yang baik, tidak memenuhi 4 syarat. Ada beberapa orang mengatakan bagaimana jika kebohongan itu untuk kebaikan. Nah, kebohongan tetaplah suatu kebohongan. Jikalaupun kebohongan itu digunakan untuk bercanda, itu adalah tetap kebohongan. Karena salah satu kisah juga menyatakan seperti itu. Ketika Rahula saat menjadi Samanera suka bercanda mengatakan kebohongan kepada para biku. Nah, akhirnya Sang Buddha menegur, "Wahai Rahula, walaupun kebohongan itu hanya untuk bercanda, itu tetaplah suatu kebohongan. Jadi itu tetap pelanggar sila, juga tetap perbuatan buruk." Yang kedua, Bapak Ibu, dari kelompok ucapan, yaitu adalah Pisunawacaya Weramani, yaitu kita bertekad melatih diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang memfitnah. Nah, Bapak Ibu, seseorang yang suka memfitnah adalah seseorang yang pada umumnya suka untuk memecah belah. Nah, jadi dia suka melihat suatu perpecahan atau suka mengadu domba. Nah, Pisunawacaya atau ucapan yang memfitnah ini juga termasuk salah satu perbuatan yang tidak baik. Nah, ketika kita berupaya untuk menyempurnakan perbuatan baik kita, sebelum kita berbicara, kita harus memiliki kesadaran yang baik. Apakah ucapan yang saya ucapkan ini memiliki potensi untuk menyebabkan perpecahan? Jadi sebelum kita berucap, kita bisa berpikir terlebih dahulu, apakah ucapan yang akan saya nyatakan ini, apakah cerita yang akan saya ceritakan kembali ini bisa membuat suatu perpecahan atau bisa menyebabkan adu domba. Jikalau memang seperti itu, kita harus bijaksana mencari kata-kata yang tidak menyebabkan perpecahan atau fitnah. Dikarenakan fitnah juga bisa menyebabkan orang lain rugi. Bahkan jikalaupun Bapak Ibu mengingat kembali, mengapa kita dulu pernah dijajah sampai 3 abad, salah satu penyebabnya adalah adu domba atau fitnah. Maka dari itu Bapak Ibu perlu kita juga melatih kesadaran kita ketika kita berucap agar tidak menyebabkan atau mengeluarkan kata-kata berupa fitnahan ataupun adu domba. Agar kita tidak merugikan orang lain dan juga tidak merugikan diri sendiri. Lalu yang ketiga Bapak Ibu melalui kelompok ucapan, yaitu adalah Parusawacaya Weramani, atau bertekad melatih diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Nah, seringkali ketika kita marah, ketika kita emosi, ataupun ketika kita bercanda, kita tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang kasar, ya, kata-kata yang dapat menyakiti orang lain. Bapak Ibu, kata-kata kasar ini seringkali juga kita tidak sadar ketika mengucapkannya. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita sebelum berucap memang harus penuh dengan kesadaran apakah ucapan yang saya ucapkan ini itu menyebabkan seseorang sakit hati atau tidak. Karena kadang melalui latar belakang kita yang berbeda secara budaya, ada beberapa budaya ketika mengucapkan sesuatu dengan intonasi nada tertentu mungkin terdengar seperti ucapan yang kasar untuk orang-orang yang lainnya.
Nah, maka dari itu penting bagi kita juga belajar bagaimana caranya kita bisa mengatur ucapan kita dan juga mengatur intonasi kita agar apa? Agar ketika diterima oleh orang lain itu tidak menjadi kata-kata yang kasar ataupun kata-kata yang menyakitkan. Dikarenakan mungkin terkadang kita berpikir ucapan kita ini tidak kasar, ucapan saya ini biasa saja. Tapi kita juga harus memahami kondisi orang lain, memahami kepribadian orang lain, apakah dari cara bicara saya, dari nada bicara saya, dari tata bahasa saya ini bisa menyakiti atau tidak. Nah, jikalau kita tidak bisa menyadari hal tersebut, mungkin kita tidak merasa dirugikan, tapi ada pihak lain yang ternyata merasa dirugikan. Nah, akhirnya ujungnya menjadi perbuatan yang buruk. Nah, maka dari itu adalah salah satu kecerdasan bagi seorang manusia bisa mengolah kata-katanya. Bagaimana kita bisa mengucapkan kata-kata yang sesuai pada tempatnya dan juga sesuai kepada siapa kita berbicara. Agar ketika kita berbicara, kita tidak menyebabkan seseorang sakit hati. Dan yang terakhir Bapak Ibu dari kelompok ucapan yaitu adalah Sampa Palapa Weramani. Jadi Sampa Palapa Weramani adalah bertekad melatih diri untuk menghindari ucapan omong kosong. Ucapan omong kosong ini maksudnya apa? Omong kosong adalah ucapan yang tidak membawa manfaat terhadap perkembangan batin, atau dikatakan sebagai ucapan yang tidak sesuai dengan dhamma. Nah, jadi ketika kita berbicara Bapak Ibu, alangkah baiknya membicarakan hal-hal yang bisa membawa manfaat baik untuk diri kita ataupun membawa manfaat kepada lawan bicara kita. Nah, dan juga alangkah baiknya juga sesuai dengan dhamma. Jadi apa yang kita bicarakan, apa topik pembicaraan kita itu bisa membawa manfaat terhadap perkembangan batin ataupun perkembangan diri kita. Karena apa Bapak Ibu? Misalnya ketika kita menggosip ya, ketika kita menggosip dan tidak membawa kepada manfaat, sebenarnya kita sudah membuang waktu kita yang sangat bermanfaat. Seharusnya waktu kita bisa digunakan untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi, tapi kita membuang waktu kita untuk melakukan suatu hal yang tidak membawa manfaat. Bahkan bisa menyebabkan diri kita menjadi lebih menderita. Karena apa? Ketika kita bergosip, jikalau itu kita juga tidak bijaksana, bukannya kita mencari solusi, jikalaupun itu ada solusi, tetapi kita justru malah mengarahkan batin kita untuk lebih membenci suatu kondisi ataupun membenci suatu pribadi. Nah, maka dari itu seringkali memang Bapak Ibu, ketika memang kita dikondisikan berada di dalam satu pembicaraan yang dirasa itu sudah tidak membawa manfaat dan juga rasanya juga bisa mengarahkan batin kita menjadi lebih menderita ataupun muncul kebencian, alangkah baiknya kita mengalihkan pembicaraan tersebut dan juga mengarahkan agar pembicaraan tersebut tidak lebih jauh lagi yang menyebabkan kita saling ataupun bertambah kebenciannya terhadap suatu kondisi ataupun suatu pribadi. Nah, ini adalah Sampa Palapa atau omong kosong, yang dimana ucapan tersebut tidak membawa kepada manfaat dan juga tidak sesuai dengan dhamma. Lalu kelompok yang ketiga Bapak Ibu yaitu adalah perbuatan baik melalui pikiran. Yang pertama Bapak Ibu, perbuatan baik melalui pikiran yaitu adalah anabija atau tanpa keserakahan. Nah, perbuatan baik yang melalui pikiran yang pertama yaitu adalah tanpa
keserakahan. Jadi sepatutnya Bapak Ibu kita juga mengembangkan kesadaran kita ketika kita mulai muncul keserakahan di dalam batin kita. Bagaimana caranya agar kita bisa mengikis keserakahan yang ada. Nah, keserakahan yang disebutkan dalam Anabija ini juga bisa berbentuk keserakahan di mana kita menginginkan untuk mendapatkan hak dari milik orang lain. Nah, kadang ada beberapa orang yang memang dia memiliki kecenderungan ingin memiliki hak milik orang lain. Nah, itu juga termasuk keserakahan. Bahkan ketika kita menginginkan suatu hal, di situ sebenarnya juga ada bibit loba atau keserakahan. Jikalau kita melekat terhadap keserakahan yang kita miliki, misalnya saja kita menginginkan satu makanan. Nah, makanan mungkin terdengarnya sepele, tapi ketika kita memiliki keserakahan disertai dengan kemelekatan, ketika kita tidak mendapatkan makanan tersebut, bisa muncul penderitaan di dalam batin kita. Nah, maka dari itu, jikalaupun masih muncul keserakahan di dalam diri kita, kita perlu sadari untuk tidak melekati keserakahan tersebut. Sehingga jikalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak menjadi menderita, karena keinginan kita tidak tercapai. Apalagi keserakahan terhadap hak milik orang lain. Nah, itu adalah hal yang sudah tidak sesuai. Karena apa? Karena bisa juga merujuk kepada perampasan hak orang lain ataupun pengambilan barang yang tidak diberikan. Nah, maka dari itu perlu bagi kita ketika muncul keserakahan kita menyadari bahwa ini adalah hal yang tidak patut untuk dikembangkan, apalagi kita lekati. Jikalau tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, ya sudah, tidak perlu kita melekat terhadap hal tersebut dan juga memaksakan diri untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Tapi justru kita mengalihkan bagaimana caranya kita bisa membuat usaha yang baru untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa merugikan orang lain, tanpa mengambil hak dari orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, melalui pikiran, yaitu adalah tidak memiliki kemauan jahat. Nah, jadi Bapak Ibu kita juga harus melatih kesadaran kita ketika muncul kemauan jahat ataupun kebencian dalam diri kita, agar apa? Agar kita tidak mengikuti, apalagi mengembangkan kebencian tersebut. Kalau diucapkan dalam karya Nimeta Sutta, jangan karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Kita tidak perlu repot Bapak Ibu. Kita sebagai umat Buddha mempercayai mengenai hukum karma. Nah, setiap orang yang melakukan perbuatan, baik itu perbuatan yang baik ataupun buruk, mereka akan menuai buahnya sendiri. Lalu kenapa kita harus menaruh kebencian ataupun menaruh pengharapan orang lain celaka, padahal jikalaupun seseorang itu tidak baik terhadap kita, mereka sudah memiliki hukum karmanya sendiri. Kenapa kita harus merepotkan bagaimana hukum karma orang tersebut bisa berbuah? Padahal kita tidak memiliki kendali terhadap berbuahnya karma buruk seseorang. Bapak Ibu, ketika muncul kebencian di dalam diri kita, cobalah untuk melakukan penerimaan dan juga mengembangkan cinta kasih. Ketika kita mulai benci terhadap orang yang kita rasa merugikan diri kita, lakukanlah penerimaan. Dan juga kembangkanlah cinta kasih, terutama untuk diri sendiri. Agar apa? Agar kita tidak tersiksa terhadap kebencian yang kita rasakan. Karena kebencian itu sendiri Bapak Ibu, kemauan jahat itu sendiri Bapak Ibu, itu seperti bara api. Ketika di pikiran kita mulai muncul, semoga dia menderita, semoga dia mengalami kemalangan, semoga dia mengalami kesusahan.
Yang pertama, merasakan panasnya itu adalah diri kita sendiri. Orang yang kita benci, orang yang kita harapkan untuk celaka, orang yang kita harapkan karma buruknya berbuah, mereka belum tentu merasakan kebencian yang kita rasakan. Bahkan mungkin hanya kita yang menderita karena pikiran kita sendiri. Nah lantas, jika seperti itu, kenapa kita harus repot-repot mengurusi berbuahnya karma buruk seseorang, apalagi memiliki kemauan jahat untuk menyakiti mereka. Nah, dari kemauan jahat ini juga bisa mendorong kita melakukan perbuatan buruk melalui jasmani, yaitu apa? Panatipata werapani, ya. Kita bisa menyakiti orang lain. Hanya dari apa? Dari kemauan jahat yang akarnya adalah kebencian. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, yaitu adalah samaditi. Nah, perbuatan baik yang ketiga melalui pikiran adalah memiliki pandangan benar. Kenapa pandangan benar ini adalah hal yang patut untuk kita kembangkan dan kita miliki? Karena pandangan benar adalah dasar Bapak Ibu. Ketika kita pada dasarnya atau pada pondasinya memiliki pandangan yang salah, maka segala tingkah laku, pola pikir kita juga akan salah. Tapi ketika dasar kita, pandangan kita sudah benar, maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, itu bisa benar. Karena pandangan kita sudah benar. Pandangan benar ini apa saja? Yang pertama, yaitu mengetahui perihal mana yang baik, mana yang buruk. Nah, tadi yang baik adalah yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Tidak merugikan diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain. Yang buruk adalah tidak bermanfaat bagi diri sendiri, tidak bermanfaat bagi orang lain. Merugikan bagi diri sendiri dan juga merugikan bagi orang lain. Nah, untuk memahami pandangan benar yang pertama yaitu baik dan buruk, kita harus mengingat dan juga memahami 4 syarat yang sudah diucapkan tadi. Yang kedua Bapak Ibu, pandangan benar adalah ketika kita mempercayai dan juga memahami tentang hukum kama dan punarbawa. Nah, kenapa kita harus memahami hukum kama dan punarbawa Bapak Ibu? Karena ketika seseorang tidak mempercayai hukum karma ataupun punarbawa, pada umumnya dia tidak akan mempercayai mengenai keseluruhan ajaran Sang Buddha. Karena apa? Ketika seseorang tidak mempercayai hukum kama ataupun punarbawa, ketika dia mau berbuat kejahatan, berbuat hal-hal yang buruk, mereka tidak memiliki keraguan, tidak memiliki rem di dalam dirinya untuk tidak berbuat hal yang buruk. Karena apa? Ketika dia melakukan keburukan, dia tidak percaya bahwa ada akibat dari perbuatan buruk itu sendiri. Dan mereka juga tidak merasa takut ataupun ragu. Karena apa? Ketika mereka berbuat buruk, toh di kehidupan selanjutnya tidak ada kelahiran lagi. Berbeda ketika kita percaya hukum karma, ketika kita mau berbuat buruk, kita pada umumnya bisa ngerem, memiliki hiri dan otapa, ya, malu dan takut akan akibat perbuatan jahat. Ketika kita percaya hukum karma, kita tahu akan akibat dari perbuatan buruk. Ketika muncul di pikiran kita untuk melakukan perbuatan yang buruk, kita akan sadar bahwa saya tidak mau untuk merasakan akibat dari perbuatan buruk itu sendiri. Dan dikarenakan kita mempercayai punarbawa atau kelahiran kembali, ketika mau berbuat hal-hal yang buruk, kita juga akan berpikir bahwa saya tidak mau di kehidupan berikutnya terlahir di alam-alam yang rendah, alam-alam yang menderita. Maka dari itu kenapa hukum karma dan punarbawa itu penting untuk dipercayai dan juga dipahami. Agar seseorang memiliki rem, yaitu hiri dan otapa, ketika mau berbuat jahat, mereka takut akan akibatnya. Yang ketiga yaitu Bapak Ibu memahami 4
kebenaran mulia. Nah, 4 kebenaran mulia ini tidak bisa saya jelaskan secara panjang lebar karena bisa menjadi satu topik tersendiri. Intinya Bapak Ibu, kebenaran mulia yang perlu kita ketahui yang pertama adalah dukkha. Sang Buddha mengajarkan, Sang Buddha memberitahu bahwa ya pada kenyataannya kehidupan itu memang ada penderitaan. Kita harus tahu bahwa di dunia ini memang ada yang namanya penderitaan. Agar apa? Agar kita bisa bersiap-siap ketika kita bertemu penderitaan itu sendiri. Contohnya apa? Kita mengetahui bahwa api itu panas, penderitaan. Kalau kita tidak mengetahui api itu panas ataupun menolak bahwa api itu panas, kita mungkin tanpa ragu akan memegang api tersebut. Tapi ketika kita mengetahui bahwa adanya penderitaan, maka ketika kita menghadapi penderitaan kita sudah tidak kaget. Karena memang ya pada dasarnya kehidupan itu pasti ada yang namanya penderitaan. Dan yang kedua adalah sebab dari penderitaan yaitu adalah tanha atau keinginan terhadap hal-hal indrawi, hal-hal duniawi. Nah, ketika sudah mengetahui penyebabnya, Sang Buddha juga mengajarkan bahwa dari penderitaan itu ada akhirnya, yaitu padamnya derita atau nibbana. Bagaimana caranya kita menuju kepada nibbana ataupun padamnya derita, yaitu melalui jalan mulia berunsur 8. Yang dimana jalan mulia berunsur 8 ini harus dijalankan seutuhnya. 8-8-nya dijalankan secara rutin dan juga konsisten. Maka itu bisa mengantarkan kita kepada padamnya derita. Nah, ini adalah 3 pandangan benar, yaitu mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mengetahui dan memahami serta mempercayai hukum karma dan punarbawa, dan yang ketiga adalah memahami tentang 4 kesenyataan mulia. Nah, ini adalah 10 perbuatan baik di dalam Salayaka Sutta Majjhima Nikaya Sutta ke-41. Nah, Bapak Ibu tidak perlu untuk menghafal 10 hal ini. Cukup tadi untuk mengaplikasikan 4 syarat perbuatan baik, 10 hal ini otomatis sudah terlaksana, yaitu melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain, tidak merugikan diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain. Jika Bapak Ibu sudah melakukan 4 hal ini, otomatis 10 perbuatan baik itu sudah dilakukan. Yang terakhir Bapak Ibu, dari kutipan yang saya sampaikan, yaitu adalah sucikan hati dan pikiran. Nah, ini adalah hal yang penting dikarenakan apa? Kita perlu untuk melakukan atau menyucikan hati dan pikiran kita. Yaitu melalui apa? Melalui meditasi. Nah, dari meditasi kita mengembangkan kesadaran Bapak Ibu. Karena kesadaran adalah hal yang penting. Ketika kita memiliki kesadaran yang rendah, pada umumnya ketika kita melakukan sesuatu ataupun merespon suatu hal, kita hanya berhenti sampai ke titik yang negatif atau hanya merespon suatu hal secara spontan. Tapi ketika kita memiliki kesadaran yang tinggi, kesadaran yang terasa, ketika kita dihadapkan oleh hal-hal yang tidak baik, munculnya akar-akar kejahatan di dalam diri kita, muncul loba, muncul dosa ataupun moha, kita bisa menyadari hal tersebut dan juga bisa merubahnya. Contohnya apa? Ketika muncul kemarahan, jika kita memiliki kesadaran yang rendah, ketika kita sudah mulai marah, ya sudah, spontan kita akan marah. Tapi kalau Bapak Ibu mengasah kesadaran agar kesadaran lebih tajam dan juga lebih tinggi, ketika muncul kemarahan, selain sadar bahwa diri kita akan marah, kita juga memiliki kesadaran yang cukup untuk apa? Ketika mulai marah, kita mulai
bisa berpikir bahwa ini adalah hal yang tidak baik dan pada akhirnya merubah yang tadinya kemarahan menjadi lebih tenang ataupun memancarkan cinta kasih. Nah, untuk dapat merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk ataupun perbuatan-perbuatan buruk, ya tadi memang dibutuhkan kesadaran. Misalnya ingin mengucapkan kata yang kasar, jikalau kita memiliki kesadaran yang rendah, ketika mulai ada dorongan dalam diri untuk mengucapkan kata yang kasar, ya sudah, secara spontan kita akan mengucapkan kata yang kasar. Kita sadar kita mengucapkan kata yang kasar. Tapi kalau kita punya kesadaran lebih tinggi dan juga terasa, ketika muncul dorongan untuk mengucapkan kata yang kasar, kita memiliki kesadaran yang lebih untuk bisa memahami bahwa ini adalah ucapan yang tidak seharusnya saya ucapkan. Akhirnya kita bisa merubah, bisa mentransformasi yang tadinya ingin memiliki dorongan untuk berkata kasar, akhirnya kita bisa ngerem. Sadar bahwa itu adalah hal yang tidak baik, akhirnya kita memutuskan untuk tidak mengucapkan kata-kata tersebut. Inilah Bapak Ibu yang sepatutnya kita renungkan di dalam momen Maga Puja, yaitu merenungkan kembali kira-kira sampai sejauh ini, sampai hari ini, apakah saya sudah cukup untuk mengikis perbuatan jahat? Dan apakah saya sudah berupaya untuk menambah perbuatan-perbuatan yang bajik? Dan juga apakah saya juga sudah berupaya untuk menyucikan hati dan pikiran? Untuk apa? Agar memiliki kesadaran yang lebih tinggi dan kesadaran yang lebih tajam terhadap fenomena-fenomena kehidupan yang kita hadapi. Nah, dan sepatutnya selain kita renungkan di momen Maga Puja ini, perenungan-perenungan seperti ini kita lakukan setiap hari. Setiap hari ketika hari mulai berakhir, direnungkan, apakah saya sudah mengkondisikan diri saya untuk mengikis kejahatan saya sedikit demi sedikit, dan apakah perbuatan baik yang saya lakukan sudah cukup, dan perbuatan baik apa yang bisa saya lakukan di kemudian hari, dan apa upaya saya dalam menyucikan hati dan pikiran. Demikian Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan pada momen Maga Puja pada hari ini. Semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua dan juga dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menjadi manusia yang berupaya dalam mengembangkan dan menambahkan perbuatan-perbuatan baik dan juga meninggalkan perbuatan yang buruk serta menyucikan hati dan pikiran. Sabe sata bawantu sikitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Disampaikan terima kasih atas pesan Dhamma yang telah disampaikan oleh Atta Silani. Semoga ini menambahkan pengetahuan dan senantiasa kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, Puja Dana. Bagi nama-nama yang saya panggil, mohon untuk bisa maju ke depan. Kepada Bapak Hasim, yang kedua Romo Agus Suyanto, ketiga Romo Sugito, Romo Eka Wahyu Widayat, dan Romo Mardianto, mohon berkenan untuk maju ke depan.
Satimin. Nggih, kepada Bapak Satimin untuk menggantikan Bapak Hasim, monggo dipersilahkan. Romo Agus Suyanto, apakah tidak hadir? Kalau tidak hadir, diwakilkan Mas Sukaji, monggo Mas Sukaji. Setelah mempersembahkan, dimohon tidak untuk kembali ke tempat lebih dahulu, dilanjutkan dengan pelimpahan jasa. Ya, pada hari ini kita semua telah bersama-sama melakukan kebajikan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, mendengarkan uraian dhamma yang mengkondisikan kita memiliki nutrisi batin agar dalam kehidupan sehari-hari kita terarahkan untuk selalu melakukan kebajikan dengan ketulusan. Saat ini semuanya telah melakukan kebajikan yang tidak sedikit telah diupayakan bersama-sama bertumbuh dalam kebajikan. Semoga kekuatan kebajikan ini mengkondisikan para leluhur kita masing-masing dapat terkondisi untuk selalu memperoleh manfaat kebahagiaan dan bersukacita dimanapun berada, terlahir di alam bahagia. Dan semoga para pelaku kebajikan yang hari ini hadir ataupun yang tidak hadir, yang menyaksikan melalui YouTube Medcom Astinda, semoga dengan kekuatan kebajikan semuanya terberkahi kesehatan, kekuatan, kemakmuran, usia panjang, keharmonisan, dan selalu berbahagia dalam praktik dhamma. Saatnya kita melakukan pelimpahan jasa, tuang jasa kepada para leluhur. Semoga para leluhur berbahagia. Dan dilanjutkan dengan pemercikan tirta parita. Silahkan dituang airnya sambil direnungkan, semoga semua makhluk berbahagia. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito tinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipa mewa sami jatu sabbe purentu sangkapa cando panaraso yatha manijoti raso yatha sabbitiyo wiwajantu sabbarogo winasatumate bhawatwantarayo sukidikayuko bhawa apiwa dana silisani cangwudha pacayino cataro dhamma
wadhanti ayuwanno sukhang balang idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo jayanto bodhiya mule sakyanang nang diwadhano ewang tuang wijayo hijaya sujaya manggale aparajita palangkesi sepadawipo kare abise kesab babudhanang agapat topamo dati sunaghatang sumanggalang supak batang suhu titang sukhano sumuhu toja suyit tang brahmacari supada kinang kaya kamang waca kamang pada kinang mano kamang pani dite pada kina nikat wanalabhan tate pada kine ratanataya no bhawe naratanata yate jasa dukharo gabhayawe raso kasatu dawa aneka antaraya piwinasantu cate jasa jaya siddhi danang labang sodhi bhagyang sukhang balang siri ayu jawano cabhogang wuddhi jaya sawa satawa saca ayu caci wasidhi bhawantu te bhawatu sab bamanggalang rakhantu sab badewata sab babuddhanu bhavena sada sodhi bhawantu te bhawatu sab bamanggalang rakhantu sab badewata sab badhamma nubhavena sada sodhi bhawantu te bhawatu sab bamanggalang rakhantu sab badewata sab
Basanganu bhawena sada soti bhawantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya penutup dengan nama Karapata. Ya, mari Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan bacakan nama Karapata. Silahkan berdiri dan bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakhato bhagavata dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Sabbe satta bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari Dhamma, demikian rangkaian acara peringatan Magha Puja di Wihara Wijana Mandala Arama telah selesai bersama-sama kita laksanakan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan atau kesalahan, dan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu, Saudara-saudari Dhamma. Akhir kata, semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Soti hotu, Namo Buddhaya.